tim Boom kali ini. Heyu bakal coba ngamenin satu tower, tapi udah tidak makin juga sama seorang Lord. Posisi yang enak banget, depan belakang ada. Sulit banget. Yoga Padang juga udah ngebuka vision dari sisi kanan. Bakal coba dimasukin dulu sama seorang Bion. Bion bakal coba jaga jarak dulu, jaga vision dulu. Udah ngeliat ke arah satu orang, tapi sadar banget di arah tower itu ada satu orang. Nantinya kalau dari Yoji coba ngeras, bakal dipotong sama yang ada di tower. Sulit banget posisi dari Island of God, karena gue lihat tadi Lord yang kesisa sendirian di belakang itu yang ngebagi setup, nggak ada glue wall. Terus dari Hands juga nggak ada glue wall, dan baik banget dari Bume juga udah langsung ngamanin dari tower. Tapi ada tim fight lagi. Aduh, akhirnya terbuka juga. EVOS versus Aura kali ini bakal coba ditabrak sendirian sama seorang Piu. Dimana udah ada glue wall juga di pop-up, langsung coba ditabrak. Masih sabar dari kedua tim. Dimana Piu udah coba muterin terlebih dahulu. Di sisi kejauhan udah ada flashbang, harus mundur terlebih dahulu. Udah ada glue wall yang berhasil dihancurkan. Dari belakang. Kita lihat udah ada dari belakang. Udah yang masuk juga karena seorang Piu. Udah jump shot juga karena dua orang sekaligus. Satu orang terkena. Bakal coba dihancurkan sama seorang Piu. Pria idaman wanita menumbangkan dua orang sekaligus, tapi masih bisa dibangunin juga satu orang. Bakal coba di-jump shot, gak cukup nampaknya dari Repiu. Guns bakal coba memberikan bantuan di mana harus tumbang juga Deadly terlalu jauh nampaknya dari Amek. Bakal coba datang kali ini ngebantu teman-temannya, dan EVOS harus rata. Lagi dan lagi di Council Hill, tempat yang sama ya. Padahal dari EVOS gue rasa dia udah bener-bener coba rotasi banget nyari enaknya di mana, tapi ternyata masih belum bisa. Tapi it's okay buat EVOS, gue rasa sekali dia comeback masih bisa kekejar sih. Angin segar buat Aura, bisa jadi ngebalap lagi. Ada yang mau jalan nih, rotasi coba dipotong sama seorang Gustaf. Di mana Mocha di sisi lain terkena dan juga bakal coba nembak ke arah seorang Wiza. Sabar dulu dari Mocha, harus coba medkitnya terlebih dahulu. Aru udah ngeliat ke arah satu orang, langsung ngebuka tembakan juga, langsung coba ditembak dari jendela. Harus tumbang juga dari arah Aru, terkena down, tapi Gustaf bakal coba melarikan diri untuk mengamankan placement point kayaknya. Nggak peduli temennya. Bisa nggak? Bisa ya ternyata ya? Bisa. Dikejar tapi diburu sama Jars. Gak bakal dikasih nafas sama sekali. Di sisi kiri juga udah mulai disamperin. Bakal coba diduelin dari arah Gustaf. Gimana nggak ada lagi obstacle yang bisa diamankan dan harus tumbang. Balik lagi ya, 10 tim 38 pemain, banyak banget yang rotasi di moving kedua ya. Kayak contoh, kita balik lagi sekarang ada Boom dan juga Island of Gods, yang mana notabene ini ada di top 3 klasemen. Island of God ada di peringkat 3, Boom juga ada di peringkat pertama. Ini bener-bener kayak gambling juga buat mereka sih, gua rasa. Karena balik lagi, udah arah mid-mid round gitu, nggak bisa terlalu bener-bener, kalau misalnya udah di atas, jangan sampai ceroboh. Itu dia, bisa kepleset ya. Iya. Dan itu kalau sampai nanti ada tim yang pleset, pasti dimanfaatin banget sama tim dari peringkat 7 sampai 12 untuk naik ke peringkat atasnya. Itu dia, dan bahkan dari Island of God sendiri bakal coba terus-terus rotasi gimana sekiranya yang enak buat ngelock posisi ya. Dari arah para pemain Boom, dan udah kelihatan di sana Yoga Padangnya, tapi masih belum bisa. Nah, lu lihat deh, Yoga Padang tuh itu sebenarnya open, tapi patahan belakangnya sekali dia ke kanan dikit nggak kerender. Itu dia. Jadi masih bisa manfaatin patahan juga nih dari Padang. Tapi kalau kita lihat dari Rule juga udah sadar di atas. Udah kelihatan juga dari seorang EU bakal coba di open fire aja, tapi seharusnya nggak mengenai sasaran juga. Masih ada obstacle. Mancing. Mereka masih ngasih kode aja, tapi kalau misalnya kita lihat juga ada Bion yang di sana masih free ya posisinya, masih belum gimana, masih bisa kayak muter lagi benar-benar nyari posisi dari para pemain Boom itu sendiri. Nah iya nih, Bion bakal coba ngeliatin lagi karena Yoga Padang, tapi masih belum kelihatan juga, belum ngerender. Aduh. Ada nothing juga sebenarnya, udah mulai zonanya masuk ke dalam zona. Ya. Ini sulit sih, karena kalau misalnya kita lihat resource medkit yang dimiliki IOJ aja 1. Kalau dari Boom ini dia bisa main nahan, karena tadi Yoga Padang ada 7, Heiyunya ada 3. Zona 1 masih bisa mereka tahan sih. Sedangkan dari IOJ-nya nggak begitu. Aduh, bahaya banget ya dari IOJ. Makanya ini kan dikejar waktu juga, harus sekarang atau enggak. Ini menjadi pilihan yang sulit pastinya buat IOJ. Tapi setup dari IOJ juga udah mulai dibuka kali ini. Lord udah nongolin badan Anji, coba mancing perhatian dari seorang Heiyu. Nah, yang bakal Lord dimana masih belum ada terjadi pertukaran yang cukup fatal dari kedua tim. Ya, yang mana Nuting juga udah sempet tadi sekarat, tapi udah langsung berhasil ngegulung medical kit lagi. Gue penasaran banget, Kemon harus di clutch playing. Ini nggak bisa tahan lama. Untuk kedua tim ya, baik itu dari Boom dan juga dari Island of God itu sendiri. Yes, Yoga Padang kali ini udah coba jagain sisi kiri aja, biar nggak ada yang bisa flanking juga ke arah anak-anak Boom lainnya. Dan Straw Hat udah ada di tengah, bakal coba menjadi pusat rotasi pastinya. Udah awas, Hands, jangan loncat-loncat, bahaya banget. Heiyu kena critical damage juga tadi ke arah seorang Hands. Masih berani duelin, bakal coba dimajuin sama seorang Yoga Padang kali ini, bakal coba dibuka. Di sisi lain Heiyu udah nembak ke arah bawah juga, tapi kita lihat Straw Hat bakal coba muter dulu karena Bion udah mulai terkena knockdown. Lord bakal coba berotasi kali ini menyelamatkan seorang Bion, tapi gak bakal bisa, sedikit terlambat. Gak masalah, Bion berhasil diambil 3 orang. Lord harus di knockdown juga karena terpisah cukup jauh sama seorang Hands dan juga Rule. Di mana Nuting langsung aja pede banget jump shot ke arah depan dan berhasil menembakkan 2 orang sekaligus. Ya,
balik lagi ya dari Island of God sendiri yang top 3 tadi harus di pos di peringkat 10. Gua rasa keputusan yang sangat buruk, tapi kali ini ada Iron. Halcyon langsung coba ditembakin juga, tapi masih ada satu global dari seorang Good. Bakal coba ngebangunin seorang View dulu, di mana Amex juga terkena knockdown. Langsung coba bergantian kayaknya, karena kita lihat dari Iron nggak bakal ngasih nyaman ke arah anak-anak dari Aura. Yes, yang mana kali ini 9 tim 33 pemain lebih cepat lagi temponya, tapi ternyata dari Aura sendiri setelah dia mendapatkan EVOS dia nggak mau terburu-buru untuk engage fight di arah mid range ya, karena mengingat juga tadi Ironnya masih ada di atas, jadi kayak masih oke. Putus dipukul mundur dulu karena juga udah punya point kill juga, mungkin lebih ke arah objective placement ya kali ini. Ya sabar dulu aja sih dari Aura, karena Aura kan tadi kan udah ngamanin posisi kelima kalau nggak salah turunnya ya. Jadi karena kesalahan di map sebelumnya yang Tusun itu bakal coba diperbaiki dengan sabar kali ini. Aura nggak mau kontes yang terlalu berlebihan juga gitu kan. Itu dia, ditambah lagi juga tadi angin yang segar pastinya ya buat Boom setelah dia ada di peringkat pertama di klasemen kita, udah mendapatkan poin eliminasi lagi dengan resource yang juga lumayan banyak tadi ya. Kalau kita lihat dari Boom itu sendiri. Aduh, komen pos lagi-lagi rame banget ini komen pos. Kayak lu lemes banget gitu ya kalau lihat komen post lagi, komen post lagi. Ini bener-bener jadi favorit banget jika lari ya. Iya, dan bahkan ada 3 tim tapi cuma 2 doang yang kena drone. Itu dia, belum kedetek juga dari arah Seren, tapi dari arah Seren juga udah nembak-nembak. Iya. Jadi kayak sebenarnya gimana ya, yang tadinya sebenarnya mereka bisa nggak diketahuin, justru mereka yang emang pengennya barbar. Woi, gue di sini bos, jangan yang dalam drone doang. Ngasih tahu gitu kan. Dan kalau kita lihat ini zonanya bakal coba bergerak kemana, Refinery udah di pojokan banget enggak? Ternyata kali ini enggak ya, bergeser sedikit ternyata. Tapi terlalu open juga nih. Open banget. Iya, benar-benar di tengah gurun ini ya kan. Iya, dan bahkan yang dari arah bawahnya tuh bener-bener banyak. Jadi kayak bener-bener benefit. Tadi kalau nggak salah gue lihat dari Aura itu wilayah bener-bener kosong. Gue rasa dari kanannya itu yang dari komen posnya ini bener-bener bakalan team fight sih harusnya. Yes, bakal ramai banget karena kalau kita lihat di komen pos sekarang ada yang kerja juga, ada yang mana. Dari Erik seharusnya bakal turun dulu nih, nggak boleh terlalu ngambil resiko. Tapi di sisi lain masih di tempat yang sama, komen pos udah ada Bigetron Beat juga ternyata di seberang dari RRQ. Berarti total ada 4 tim. 4 tim, nah itu dia, ditambah lagi dari Bigetron sendiri, dia sebenarnya masih ada di luar zona. Gua rasa ini waktunya Bigetron setelah adanya Danger buat rotasi sih, karena dia nggak mungkin banget kayak langsung masuk ke dalam zona lurus gitu dengan hit 4 player dari RRQ. Betul banget, tapi di sisi lain udah ditembak juga ke arah jauhan dari arah Jars dan juga teman-teman, di mana belum ada sasaran juga, but is okay. Cuman memberikan tembakan peringatan aja bahwa dari Onyx itu masih ada. Ya, kali ini juga dari Onyx udah ngumpulin 5 poin kill tersisa 3 orang, tapi ada Aura yang udah mulai open fire. Ke arah manakah dia? Yes, tapi dari Aura seharusnya berjauhan di sama tim-tim lain, karena tim-tim lain fokusnya ke komen pos, Aura enggak ya. Itu dia, Aura benar-benar kayak sendiri, dan ini dia Bigetron udah coba moving, ada damage per second dari VSS dan sempat terkena line main juga ya tadi ya. Awas, hati-hati dari BTR bakal coba masuk ke arah komen pos tanpa ragu pastinya. Udah ngamanin satu rumah, berhasil diamankan, tenang dulu dari BTR. Coba turunin tempo, coba setup ulang. Dimana tadi RRQ juga udah ngelihat rotasi dari BTR. Itu dia, dan gue suka banget sama RRQ, dia nggak pernah yang namanya memutusin buat ngedev satu rumah barengan. Karena sekalinya satu rumah digerebek itu sulit, tapi kalau misalkan defensif yang dia punya kuat dan dia percaya diri akan hal itu, gue rasa itu jadi high benefit banget buat dia. Yes, oke, tapi kalau kita lihat dari Legalot bakal coba sabar terlebih dahulu, di mana Kruger udah ngelihat juga karena satu orang bakal coba ditembakin dari kejauhan dan berhasil menemukan seorang Venom di sana. Lofre bakal coba ditutup jalannya, nggak bakal bisa dikasih masuk ke dalam zona. Ya, yang mana kali ini juga benar-benar dari Kruger mantekin terus, nggak kemana-mana. Ditambah lagi si Kruger ini tuh bocil yang emang aimnya tuh critical terus. Itu dia, tapi di sisi lain ada pertempuran juga, di mana Chansu coba masuk juga, berhasil tumbang satu juga. Pac-Man bakal coba masuk kali ini, Johnson dilakukan, tapi Pac-Man harus tumbang juga, terkena down. Di sisi lain udah ada Connor di sana langsung numbangin Bigetron Beat. Ya, menggunakan senjata terjahanam ya di seluruh bagian dunia Free Fire ya kalau nggak salah tadi ya. Ya. Satu M179 ya. Iya. Langsung di end semuanya. Dan berhasil ngamanin satu, hanya kehilangan Sanju aja. Tapi nggak masalah, kita lihat di sisi lain ada Rosugo yang bakal coba masuk. Pakai grapple hooknya. Kali ini bakal coba dijagain, nggak bisa. Ternyata bos dari Abax berhasil di pick off juga. Di sisi lain dari seorang Veda bakal coba ditabrak juga, nggak bisa kemana-mana aja. The Vito, sorry.
Iya, dan kali ini juga ada Boom yang udah bakalan ketemu sebenarnya sama satu tim lagi, yaitu ada tim Aero ya. Aduh, Yang tadi Aero. sempat keputusan naik kaleng tapi ke arah atas, sulit banget. Sempat ketemu Aura ya dia tadi ya. Hey, udah ngamanin rooftopnya aja di sisi lain pertempuran RRQ. antara RRQ melawan Seren, di mana Erik terknockdown, di mana Legalot kali ini harus terknockdown juga dengan 1M19. Udah dipasangnya tebel banget itu 3 glue wall sekaligus, langsung Lagi. diberbarengin aja. Bakal bertembak lagi sama seorang Justin. Coba ngambil, coba mecahin dulu dari arah glue wall-nya, masih bisa bertahan nampaknya dari anak-anak RRQ. Bakal coba bergantian, di mana ini pojok banget, bos. Bakal coba dilangkain gitu aja, dimasukin Kebuka. bos. Udah kebuka, bakal coba di kiri ada jump shot dilakukan juga, di mana Rao berhasil knockdown juga, tapi Erik langsung nembak arah tembok, berhasil juga menembakkan satu di sana. Bakal coba dibangunin dulu, santai dulu dari Erik karena 2 orang sudah berhasil terknockdown dari RRQ, di mana Pac-Man juga berhasil dipulangkan ke arah lobby. Harus sabar dari Legalot. Ya, balik lagi ya, karena ini juga posisi dari Siren dan juga RRQ dua-duanya ada di luar zona, dan ini dia zona udah jalan, zona kelima sakit banget bos. Aduh, masuk semua, masuk, dimana sekarang ternyata zonanya berpihak ke arah Onyx. Semuanya Aduh. masuk, dimana udah ada Boom juga yang coba berotasi, digangguin aja sama seorang Jars dan juga teman-teman. Oke, Wiza udah mulai ngejagain di sini, cari vision aja di arah bawah. Udah ada Legalot juga, bakal langsung ditabrak di sisi lain. Wah, pas banget. Pas banget dari Jars, langsung Revive dulu. 119, langsung dibangunin dulu. Enggak mau ternyata, bakal coba cari posisi terlebih dahulu ya, santai, dibangunin dulu. Karena kalau kita lihat dari aura tadi juga udah ada yang punya M179. Bakal coba perang pelontar di kali ini. Aduh, lu lihat zonanya di mana? Ini zonanya udah gak tahu di mana. Masih 4 tim, 8 pemain. Waduh. Pusing. Dan banyak banget yang megang senjata M79. Yes, ini bakal jadi konflik yang cukup panas, apalagi di tengah gurun juga. Bakal coba dimajuin dulu, mana Boom harus dipulangkan di posisi keempat juga kali ini. Dapat vision yang cukup bagus pastinya dari anak-anak Onyx, di mana tadi ternyata dari Onyx hanya tersisa 2. Iya, yang mana juga masih ada Siren yang di bawah nyempil, tapi Guns juga udah ditembakin dan udah harus di knockdown. Critical Damage masuk ke arah Gus, tapi Amex dari arah camp berhasil diambil dong. sama seorang Jars 2 Nice kali, banget. 3 kali. Ini dia Onyx